Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bikolog hebat, pejuang PTN 2021. Kembali lagi bersama saya di channel Umi Mei. Apa kabarmu? Semoga sehat, tetap semangat, dan sukses bahagia. Umi masih menjelaskan informasi jalur undangan rapor selain SNMPTN. Dan kali ini informasi mengenai PPKB UI. Tonton video sampai selesai, jangan di skip ya, supaya informasi yang Umi sampaikan mengenai PPKB UI secara menyeluruh dan lengkap. Bila bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, dan share. Berbagi itu indah. Semoga dengan berbagi kepada orang lain dapat menjadi ladang amal, ladang ibadah, dan ladang kebaikan. Amin. Yuk disimak videonya. PPKB merupakan singkatan dari Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar. Melalui program ini, lulusan SLTA yang memenuhi syarat dan terpilih akan diseleksi sebagai calon mahasiswa sarjana kelas paralel atau program vokasi Universitas Indonesia jenjang D3 dan D4 tanpa melalui ujian tulis. Sekolah mendapat kepercayaan untuk mengusulkan siswa terbaik sebagai calon mahasiswa Universitas Indonesia untuk diseleksi melalui jalur program PPKB. Nah, banyaknya siswa yang diusulkan maksimum sejumlah formulir yang sudah diberikan oleh Universitas Indonesia. Dan masing-masing sekolah berbeda-beda jumlah formulirnya ya. Lalu, bagaimana sih siswa yang dapat dicalonkan untuk mengikuti program PPKB UI? Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, siswa SLTA kelas 12 pada tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, menduduki peringkat 50% terbaik di sekolah setiap semesternya. Dan yang keempat, didaftarkan oleh pihak sekolah. Nah, apabila kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka berkas yang diusulkan tidak dapat diproses. Jadi, kalian bisa mendaftarkan diri ke sekolah melalui guru BK-mu. Selanjutnya, guru BK akan menyeleksi sesuai dengan ketentuan dari PPKB UI. Selanjutnya, yuk dikepoin website resminya PPKB UI, yaitu https://penerimaan.ui.ac.id/PPKB. Selanjutnya diklik PPKB Vokasi 2021 ya. Jadwal pelaksanaan PPKB tahun ajaran 2021-2022. Kegiatannya yaitu periode pendaftaran online PPKB tanggal 4 Februari 2021 jam 00 sampai 6 Maret 2021. Periode pembayaran biaya pendaftaran 4 Februari 2021 jam 00 sampai 6 Maret 2021. Periode upload berkas persyaratan 4 Februari 2021 jam 00 sampai 6 Maret 2021. Dan pengumuman hasil seleksi masuk jalur PPKB tanggal 26 Maret 2021 jam 13. Nah, persiapkan diri kalian. Waktunya tinggal 5 hari lagi untuk melakukan periode pendaftaran online dan kirim berkas. Jadwal pendaftaran yang tercantum di situs penerimaan UI adalah jadwal yang berlaku. Jika ada perbedaan dengan jadwal yang tercantum pada poster, maka yang digunakan adalah jadwal yang tercantum pada situs penerimaan UI. Tahap pendaftaran PPKB diawali dengan kepala sekolah ya, yang direkomendasikan oleh kepala sekolah melalui guru BK-nya masing-masing. Yang pertama, mengisi data sekolah. Yang kedua, mengisi data siswa yang akan diusulkan ikut seleksi PPKB. Untuk siswa IPA yang ingin memilih program studi IPS, tetap mengisi formulir IPA. Yang ketiga, mengisi daftar nilai siswa untuk semester
1 sampai semester 5. Yang keempat, memberikan username dan password kepada siswa yang bersangkutan. Lalu tugasnya siswa yang pertama memilih program studi yang diminati. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran untuk siswa. Yang ketiga, mengunggah password terbaru berukuran 400 x 600 pixel. Yang keempat, mengupload dokumen kelengkapan pendaftaran. Seluruhnya digabung dalam satu file format PDF. Nah, apa saja dokumennya? Yaitu hasil scan raport, hasil data diri, halaman kelas 10, 11, dan 12 yang telah dilegalisasi mulai dari semester 1 sampai semester 5. Hasil scan surat pernyataan yang ditulis tangan berisi penjelasan mengapa memilih program studi di atas. Hasil scan bukti prestasi akademik jika ada. Dan yang kelima, membayar biaya pendaftaran 850.000 per siswa menggunakan nomor pendaftaran PPKD. Selanjutnya, proses seleksi. Nah, pihak PPKD hanya akan memproses jika data pendaftaran terisi lengkap dan siswa yang diusulkan telah membayar biaya pendaftaran. Proses seleksi dilakukan berdasarkan performa sekolah atau prestasi alumninya di Universitas Indonesia dan kuota dari masing-masing program studi. Syarat pendaftaran ulang, yang pertama lulus SMA, yang kedua lulus ujian nasional, yang ketiga lolos verifikasi rapor. Selanjutnya Bikolog bisa melihat daftar program studi untuk vokasi ya. Kita bisa lihat di sini daftar program studi untuk jurusan administrasi perkantoran ya. Di sini bisa dilihat ya. Ada administrasi rumah sakit, manajemen bisnis pariwisata, manajemen rekor dan arsip, bisnis kreatif, akuntansi, produksi media, hubungan masyarakat, administrasi asuransi dan aktuaria, administrasi perkantoran, administrasi perpajakan, periklanan, kreatif, penyiaran, multimedia. Di sini juga terlihat program pendidikannya apa ya, vokasi ya, D3, kemudian ada D4, nah, ya. Daya tampungnya bisa dilihat di sini juga. Ya, sebelum Bikolog memilih, sebaiknya lihat dulu di sini daya tampungnya. Kemudian jurusan akomodasi perhotelan bisa Bikolog lihat di sini ya, diperhatikan apa saja ya prodinya ya. Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan akomodasi perhotelan. Kemudian ada jurusan akuntansi. Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan akuntansi. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kemudian berikutnya adalah jurusan analisis kesehatan. Nah, ini dapat dipilih oleh siswa dari jurusan analisis kesehatan. Bisa dilihat di sini ya, Bikolog ya. Kemudian ada jurusan farmasi, ya. Ada jurusan farmasi. Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan farmasi ya. Di sini. Kemudian selanjutnya jurusan IPA ya, daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA. Bisa dilihat di sini ya. Apa saja sih untuk IPA ya, baik untuk vokasi ya maupun di D4-nya. Bisa dilihat di sini ya, apa saja untuk Bikolog yang SMA jurusan IPA ya. Di sini kemudian jurusan IPS ya. Nah, ini berarti Bikolog yang jurusan SMA nih. Untuk pendidikan vokasinya ada apa aja sih? Di sini ada administrasi rumah sakit, manajemen bisnis pariwisata, manajemen rekor dan arsip, bisnis kreatif, akuntansi, produksi media, fisioterapi, hubungan masyarakat, terapi okupasi, administrasi asuransi dan aktuaria, administrasi keuangan dan perbankan, administrasi perkantoran, administrasi perpajakan, periklanan kreatif, dan penyiaran multimedia. Nah, buat jurusan IPS, ya, daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS. Apa saja? Ada administrasi rumah sakit, manajemen pariwisata, manajemen rekor dan arsip, bisnis kreatif, akuntansi, produksi media, hubungan masyarakat, administrasi asuransi dan aktuaria, administrasi keuangan dan perbankan, administrasi perkantoran, administrasi perpajakan, periklanan kreatif, dan penyiaran multimedia. Ada juga di sini jurusan multimedianya nih, Bikolog. Bisa dilihat di sini ya. Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan multimedia.
Ada juga psikolog yang daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan pemasaran, itu dilihat di sini ya, psikolog. Kemudian selanjutnya adalah daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan perbankan. Nah, jadi lihat di sini banyak sekali ya psikolog ya, dari jurusan produksi dan penyiaran program pertelevisian di sini juga ya. Oke, bisa dilihat ya psikolognya. Kemudian jurusan produksi dan penyiaran program radio, jurusan rekayasa dan perangkat lunak ya, dari jurusan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya jurusan teknik komputer dan jaringan. Jadi daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan teknik komputer dan jaringan di sini ya. Selanjutnya daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan usaha perjalanan wisata. Lengkap sekali ya, betul ya. Iya, selanjutnya kita menuju PPKB S1 Paralel 2021. Jadwal pelaksanaannya, tahapan pendaftaran PPKB-nya sama ya dengan PPKB vokasi ya. Kemudian kita lihat daftar program studi untuk S1 Paralel apa saja. Untuk jurusan bahasa ya, bagi psikolog yang jurusan bahasa bisa dilihat ya, di sini fakultasnya ilmu pengetahuan budaya beserta program studinya ya. Di sini ada ilmu perpustakaan, sastra Cina, sastra Arab, sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Jerman, sastra Belanda, bahasa dan kebudayaan Korea. Untuk SMA jurusan IPA ya, ini buat psikolog yang dapat dipilih ya oleh siswa jurusan IPA ya, buat psikolog yang jurusan IPA. Di sini ada program studi matematika, fisika, biologi, geografi, statistika, kimia, geofisika, dan biologi. Yang untuk ke tekniknya ada teknik industri, teknik metalurgi dan material, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik perkapalan, arsitektur, arsitektur interior, teknik elektro, dan teknik komputer. Dan bisa juga untuk ilmu hukum ya, untuk daftar ilmu hukum, kemudian akuntansi, ilmu perpustakaan, sama seperti untuk jurusan bahasa ya. Ada juga di sini psikologinya ya, bisa daftar untuk psikologi, ada untuk ilmu komunikasi, sistem informasi, ilmu komputer, farmasi, ilmu administrasi fiskal, ilmu administrasi negara, dan ilmu administrasi niaga. Ini bisa dipilih oleh psikolog yang jurusan IPA ya. Kemudian untuk psikolog yang jurusan IPS ya, nih daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS, yaitu ada ilmu hukum, ada akuntansi, ada ilmu perpustakaan, sastra Cina, sastra Arab, sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Jerman, sastra Belanda, dan bahasa kebudayaan Korea ya. Ada psikologi, ada ilmu komunikasi, dan ada ilmu administrasi fiskal, ilmu administrasi negara, dan ilmu administrasi niaga, sama seperti yang tadi untuk jurusan IPA ya. Demikianlah video yang dapat Umi bagikan mengenai PPKB Universitas Indonesia. Tetap semangat, sukses meraih impian menggapai masa depan. Sukses pejuang PTN 2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.